Wah, Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini di hari terakhir ya pembelajaran online kita dan kita berharap eh, merupakan hari terakhir ya sehingga mungkin keadaan di Kota Makassar itu bisa kondusif, sudah berkurang lagi mungkin bahkan tidak ada lagi aksi unjuk rasa yang mempengaruhi aktivitas pembelajaran kita, khususnya kita bisa menambah ilmu, melanjutkan pembelajaran kita di sekolah kita yang tercinta. Salam dan salawat lalu pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang soleh dan soleha, di pertemuan pertama kemarin pembelajaran online kita sudah masuk belajar tentang operasi hitung campuran. Bagaimana kalian mempelajari konsep dari operasi hitung campuran, bagaimana memulai langkah-langkah dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan operasi hitung campuran. Maka pada hari ini kita akan mencoba mempelajari atau mengaplikasikan operasi hitung campuran tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita selesaikan dengan operasi hitung campuran. Di antaranya yang pertama adalah pada saat kita berbelanja bulanan, biasanya tuh orang tua atau ayah atau bunda di tanggal baru itu mungkin membeli perlengkapan kebutuhan makanan dalam satu bulan ya di supermarket. Nah, konsep operasi hitung ini campuran ini harus memang betul-betul dikuasai supaya mampu menghitung berapa jumlah belanjaan yang dipakai digunakan ya. Kemudian kalian juga bisa menghitung berapa jumlah barang yang saya beli. Nah, kalau tidak paham dengan konsep operasi hitung campuran, kalian akan tidak bingung menghitung nanti berbelanja kebutuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya apa? Kalau tidak salah, kalau tidak cukup uang tak, hmm, perlu dihitung tuh berapa belanja barang belanja tak yang harus dibeli sebelum kita ke kasir. Karena kalau sudah di kasir berarti barang yang sudah disetorkan tidak dapat ditukarkan kembali lagi. Nah, oke. Nah, kalau tidak kita kuasai namanya operasi hitung campuran, bisa saja barang belanja yang kita bawa itu lebih banyak harganya daripada uang yang kita bawa. Oke. Oleh karena itu perlu memahami yang namanya operasi hitung campuran. Oke. Sampai sini teman-teman sekalian, saya akan mencoba men-share. Kita akan banyak mengerjakan soal-soal, latihan soal-soal supaya kalian bisa paham bagaimana kalian bisa mengkonversi atau merubah permasalahan atau soal cerita dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi bahasa matematika, kalimat matematika. Karena kemarin kan kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran. Banyak kalimat matematika di situ. Contohnya apa? 2 kali 3 tambah 5 tambah 4 kurang 3 bagi 5. Itu semua bahasa matematika namanya. Nah, ini saya akan tampilkan sebentar soal cerita. Kalian akan coba rubah ke dalam bentuk bahasa matematika supaya kalian bisa kerjakan. Oke? Ya, saya akan share. Ini nanti akan saya kirim di grup ya. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung nanti akan saya rekam ya. Ini saya rekam kegiatan pembelajaran kita. Kemudian nanti akan saya kirimkan videonya supaya teman-teman yang tidak sempat bergabung bisa mempelajari. Oke, teman-teman sekalian, ini ada slide di depannya teman-teman sudah kelihatan. Kemarin kan kita sudah mengerjakan soal nomor 5 sampai nomor 9. Nah, ini kita masuk di soal nomor 10. Oke. Oke, angkat jempolnya teman-teman kalau sudah melihat slide yang ada di atas, ya, di depan. Oke, sudah. Oke. Ya, teman-teman, ini adalah bentuk soal cerita permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau kalian coba kerjakan kini berapa hasilnya kalian dapat ya. Saya akan bacakan. Rina pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan rumah tangga. Ia membeli 3 kilogram beras dengan harga 12.000 per kilogram. Perhatikan ini. Kalau ada angka 12.000,00 baru ada di depannya RP maka itu dalam bentuk uang ya. Kalau ada tulisan RP maka koma 00-nya harus mengikut. Oke? Namanya kalau tidak ada RP-nya maka koma 00-nya tidak boleh ikut. Lanjut.
Kemudian dia membeli 2 liter minyak goreng dengan harga per liternya 18.000. 5 bungkus mie instan dengan harga per bungkusnya itu 3.500 rupiah. Setelah itu Rina membayar dengan uang sebesar 100.000. Pertanyaannya teman-teman sekalian, berapa kembalian uang Rina setelah membeli barang tersebut? Ayo, silakan kita coba latihan mengerjakan. Tulis soalnya, Ustad. Tidak usah tulis soalnya, karena nanti saya kirim filenya nih. Catat saja apa yang mau kita hitung. Sebentar saya akan menjelaskan bagaimana merubah soal cerita ini ke dalam bentuk kalimat matematika. Tapi untuk sebelum itu, kita kerja dulu. Saya kirimkan dulu sambil kalian kerja, saya kirimkan dulu kelas 6E linknya. Sudah dapat soalnya? Saya coba. Oh ya, sabar-sabar. Aduh, oke. Ada yang sudah dapat kira-kira? Abizar, ada yang sudah dapat? Kira-kira berapa kembaliannya Rina?
Ada yang bisa? Nggak usah ditulis soalnya ya. Langsung jawabannya. Dan nanti saya akan kirim ini filenya ke teman-teman. Fatia dapat jawabannya? Fatan, Davina dapat jawabannya? Kira-kira berapa uang kembalinya Rina? Abisar, Akasya, Atar, ada yang sudah dapat? Abisar sudah dapat? Abisar makan terus, Ji. Bikin. Kita belajar dulu, Abisar ya. Jangan dulu makan. Ada yang masih bingung? Bagaimana menemukan jawabannya? Nafisa, Atifa, belum selesai? Ayo, kira-kira berapa ya? 10.500 Ustaz. Siapa yang menjawab itu? 10.500. Siapa? Siapa yang menjawab 10.500 tadi? Oh, Atar ya? Oke, 10.500 jawabannya. Mari kita cek. Kita akan merubah soal cerita ini ke dalam bentuk bahasa matematika. Ya, supaya kita bisa memahami apa yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama kemarin. Abizar, hentikan dulu permainan begitunya. Oke, perhatikan. Rina pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan rumah tangga. Uangnya Rina berapa? Uangnya Rina ada 100.000, teman-temannya. 100.000. Dia akan membeli beberapa barang untuk kebutuhan rumah tangganya. Artinya uang 100.000 ini akan dipecah atau akan dikurangkan. Oke? Berkurang, maka operasi hitungnya adalah operasi hitung pengurangan. Dikurangkan dengan berapa? Dikurangkan dengan apa yang dibeli oleh Rina. Rina membeli 3 kilo beras, 3 kilogram beras, harga per kilonya itu 12.000. Maka bahasa matematikanya ini 3 kilogram beras dengan harga per kilogram 12.000 adalah 3 dikali 12.000. Oke? Sampai sini paham? Lanjut. Apalagi yang Rina beli? Rina beli 2 liter minyak goreng dengan harga per liter 18.000. Berarti 2 kali 18.000. Oke? Kurang. Rina membeli 5 bungkus mie instan. Harga per bungkusnya 3.500. Berarti bahasa matematikanya adalah 5 dikali 3.500. 3.500 ya. Oke. Sudah berubah ke dalam bentuk persamaan yang sudah kita pelajari kemarin. 100.000 dikurang 3 kali 12.000 kurang 2 kali 18.000 kurang 5 kali 3.500. Langkah kedua, apa yang mau kita kerjakan selanjutnya? Sudah ada yang operasi pengurangan, operasi perkalian.
Langkah pertama, operasikan dulu perkalian. 3 kali 12.000 berapa? 100.000 dikurang. Nah, 3 kali 12.000 dapat berapa, teman-teman? 3 kali 12.000 dapat berapa? 3 kali 12.000 dapat 30. 12 kali 3. 12 kali 3 berapa? Ini 12 kali 3 berapa? 12 kali 3 sama dengan 36. Ada 3 nolnya. Tambahkan 3 nol berarti 1, 2, 3. Berarti 3 kali 12.000 sama dengan 36.000. Kurangkan. Operasikan perkalian ini 2 kali 18.000. 2 kali 18.000 itu 2 kali 18 dulu. 2 kali 18 berapa? 2 kali 18 sama dengan 30. 2 kali 18, 36. Ya, 36. 36. 6. Ada 3 nolnya. Tambahkan 3 nol. 1, 2, 3. Berarti juga 36.000. Kemudian dikali. Jadi kurang. 5 dikali 3.500. 5 dikali 3.500. Coba kalikan 5 kali 35 dapat berapa? 5 kali 35. 3. 2 kali 3, 15. Hah? 5 kali 35. 5 kali 3, 5. Iya. Ah. Dapat berapa? 175. Oke, 175. Ada berapa nolnya? Ada 2 nolnya ya. Berarti berubah menjadi 17.500. Berarti sisa uang yang barang yang dibelikan oleh Rina itu adalah 100.000 kurang 36.000 kurang 36.000 kurang 17.500. Kita operasikan semua ini 100 kurang 36 kurang 36 kurang 17.500. Dapat berapa teman-teman? Coba dikurangkan beda. 100.000 kurang 36.000. Jadi itu kurangkan lagi 36.000. Kurangkan lagi 17.500. Maka hasilnya adalah 10.500. Itu cara yang pertama. Paham? Paham? Cara yang kedua. Saya kasih lagi cara yang kedua. Apa? Uangnya Rina berapa? 100.000 ya. 100.000. Oke. Kemudian barang yang dibeli oleh Rina berapa? 3 kali 12.000. Beras toh. Kemudian tambah. Berapa lagi? 2 liter minyak goreng. 2 kali 18.000. 2 kali 18.000. Oke. Kemudian tambah 5 bungkus mie instan. 5 kali 3.500. Berapa hasilnya nih teman-teman? 5 kali Pasti 3.500. iya. 5 kali 3.500. Maka hasilnya adalah 100.000 dikurang dalam kurung 3 kali 12.000 berapa? 36.000 ditambah 2 kali 18.000. 2 kali 18.000 36.000 ditambah 5 kali 3.500 17.500. Hasilnya berapa teman-teman? Maka hasilnya adalah 100.000 dikurang. Abizar berhenti menulis begitu. Kita jumlahkan dulu. 36 tambah 36 berapa? 36 tambah 36 72. 72.000 tambah 17.500 89.500. 89.000. Berarti total belanjaannya Rina berapa? Total belanjanya Rina adalah 10.500. 89.500. Oke? Oh, Dikurang dengan uang Rina 100.000, sisa 10.500. 500. Oke? Isi? Oke. Kenapa saya kasih tanda tambah di Isi. sini? Kenapa saya kasih tanda tambah di sini?
Karena untuk Well, mengetahui berapa yang harus dibayar Rina, dia harus jumlahkan dulu berapa barang yang dia beli. Dia beli beras 36.000, kemudian dia beli minyak 2 liter seharga 36.000, kemudian dia beli 5 bungkus mie instan sebesar 17.500. Dia jumlah berapa barang yang dibeli, kemudian dia kurangkan dengan 100.000. Oke? Paham? Caranya sama ya? paham. Hasilnya sama. Caranya mungkin agak sedikit berbeda. Ya, oke. Silakan pilih yang mana mau kita pakai. Ini jangan dong saya nanti saya kirim nih filenya ini. Oke, next. Lanjut saat kirim gitu? Iya, nanti saya kirim. Oke. Soal nomor 11. Silakan dikerja. Danu ingin membuat paket snack untuk acara ulang tahunnya. Ia membeli 4 bungkus wafer dengan harga per bungkusnya itu Rp5.000. 3 kotak susu dengan harga per kotaknya itu Rp7.000. 6 bungkus permen, harga per bungkusnya itu Rp2.000. Setiap paket snack berisi 1 bungkus wafer, 1 kotak susu, dan 2 bungkus permen. Pertanyaannya, berapa paket snack yang bisa dibuat Danu? Dan yang kedua, berapa total uang yang dihabiskan Danu untuk membeli semua barang tersebut? Uang. Ya, berapa total uang yang dikeluarkan? Abizar, Abizar. Oke, silakan Aku bikin telesin. Bro. Ayo, kira-kira berapa uangnya Danu yang habis untuk membeli semua barang tersebut? Ayo, ada yang sudah dapat? Kalau saya Ustadz yang berapa uang yang dihabiskan Danu Ustadz? Berapa uang yang dihabiskan Danu? 53.000. 53.000. Ya, berapa paket yang bisa dibikin? Berapa paket? Ya, 3 paket. 3 Tiga paket. paket. Paket Oke, 3 lebih paket satu ya. wafer. Oke. Lebihnya 1 wafer ya. Oke, good job. Bagaimana bahasa Ya. matematikanya? Perhatikan. Bahasa Em, matematikanya adalah seperti berikut. 4 bungkus wafer. Berarti 4 kali 5.000. Ditambah 3 kotak susu. Berarti 3 dikali harga per kotanya 7.000. Oke? Tambah 6 bungkus permen. Berarti 6 dikali 2.000. Hasilnya berapa? Selesaikan dulu yang 21.000. perkalian. 4 kali 5.000 berapa? 4 kali 5.000 berapa? 20.000. Lanjut. 3 kali 7.000 berapa? 21.000. 3 kali 7, 21. Tambah 3 nol, 21.000. Tambah 6 kali 2. 6 kali 2, 12. 12. Tambah berapa nolnya? 3 nolnya. 1, 1, 2, 3. Maka 12.000. Berarti 20.000 tambah 21.000 tambah 12.000 hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah berapa? Ayo. 20.000 ditambah 21.000
tambah 12.000. 53.000. Oke, 53. 53.000. Berarti uang yang dihabiskan Danu untuk membeli semua barang tersebut adalah 53.000. Lanjut di soal yang kedua. Berapa paket snack yang bisa dibuat Danu? Ingat, setiap paket isinya satu bungkus wafer, satu kotak susu, dan dua bungkus. Berarti dua bungkus permen itu satu kotak. Berarti 6 dibagi 2, dapatnya 3 paket ya. Permen dapat 3 paket. Kemudian 3 kotak susu dibagi 1. Karena satu paketnya berisi satu kotak susu. 3 bagi 1 berarti 3. Berarti 3 paket untuk kotak susu. Toh? Wafer 4. 4 dibagi 3. 4 dibagi 1. Dapat 4 bungkus 4 paket untuk wafer. Oke. Jadi masing-masing berarti paket yang bisa dibentuk adalah 3. Isinya semua ada dalam satu-satu. Oke. Isi? Paham sampai sini? Atifa kenapa? Masih berkerut. Paham? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, next nomor 12. Ya, soal nomor 12. Abizar. Oke, soal nomor 12. Kita kerja lagi ya, nomor 12. Andi menabung uang selama 4 minggu. Setiap minggu ia menabung sebesar 25.000 rupiah. Setelah itu ia menggunakan sebagian tabungannya untuk membeli satu buah buku tulis seharga 10.000. 2 buah pensil masing-masing harganya 3.000. Satu kotak warna harganya 18.000. Sisa uang tabungannya Andi itu akan dibagikan sama rata kepada 2 adiknya. Pertanyaannya, berapa total uang tabungan Andi setelah 4 minggu? B. Berapa total uang yang digunakan Andi untuk belanja? C. Berapa sisa uang tabungan setelah belanja dan berapa uang yang diterima masing-masing adik Andi? 100.000, Ustaz. Ya, yang pertama berapa? Ya. 100.000 ya. Oke, yang kedua berapa? Itu juga yang 100.000. Ya, yang kedua berapa total Kayaknya uang? Berapa total uang yang digunakan Andi untuk belanja? apa? Berapa total uangnya yang Belum digunakan Andi untuk belanja apa? yang Ya, silakan dihitung. Yang kedua. total tabungan 100. Hmm. Yang pertama itu 100.000. Yang 76.000. Berapa? 76.000 untuk enggak, sabar Ustaz. 76.000 buat beli-beli buku, pensil, kotak warnanya. Kalau dibagikan sama adiknya Oke, teh. 38.000. 36.000. Oke. 38.000. Kalau yang nomor 3 itu tak jawabannya kayaknya 66.000. 66.000. Oke. Yang nomor 3 yang Ya, berapa nomor sisa 3. uang tabungan setelah Oke, belanja? good job. Oke, yang terakhir. Berapa uang yang diterima masing-masing adik Andi? Ya, sebetul minum. Kira-kira berapa uang yang diterima adiknya Andi? 33.000. 33.000, betul. Oke. Ada yang sudah dapat? Ada yang belum dapat? Sekarang saya akan coba rubah ke dalam bentuk bahasa matematika. Lihat bagian pertama dari soal. Andi menabung uang selama 4 minggu. Berarti saya tulis 4 ya. Setiap minggu ia menabung 25.000. Berarti 4 dikali 25.000. Itu total uangnya Andi. Abizar. Dihapus dulu Abizar. Lanjut. Ya. Kemudian ia menggunakan sebagian uang tabungannya untuk membeli. Berarti kalau dia gunakan uang tabungannya, maka operasi hitung apa yang kita pakai di situ?
Operasi hitung kurang. Oke, pengurangan. Apa yang mau dia beli? Yang dia mau beli adalah satu buah buku tulis harga 10.000. Maka bahasa matematikanya adalah 1 dikali 10.000. Oke, paham? Tambah. Apalagi yang mau dia beli? 2 buah pensil. Masing-masing harganya 3.000. Berarti 2 kali 3.000. Tambah. Abizar. Apa sih itu Abizar? Lanjut. Yang dia beli lagi lah satu kotak warna seharga 18.000. Berarti 1 kali 18.000. Lanjut lagi. Informasi yang kedua. Sisa uang tabungan dibagikan sama rata kepada dua adiknya. Berarti dibagi 2. Nah, beginilah bentuk persamaannya. Oke? Begini bentuk persamaannya. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Nah, kita operasikan ini. Yang mana dulu kita operasikan ini, teman-teman? Kalau ada yang bentuk begini. Kita operasikan dulu adalah 4 kali 25.000. 4 kali 25.000 hasilnya berapa? 100.000. Kurang. Kita kurangkan ya. Dalam kurung 1 kali 10.000 berapa? 10.000. Ditambah 2 kali 3.000 berapa? 6.000. Ditambah 1 kali 18.000 berapa? 18.000. Per 2. Oke? Begini bentuknya. Maka apa lagi yang kita lakukan setelah itu? Yang kita lakukan adalah hitung yang ada di dalam kurung. Hitung dulu yang ada di dalam kurung. Ya. Hitung dulu yang ada di dalam kurung. Berarti 100.000 dikurang. Total belanja yang dalam kurung berapa? 10.000 tambah 6.000 tambah 18.000. Berapa? 10.000 tambah 6.000 tambah 18.000. Ayo, siapa yang suka belanja? Pasti tahu kalau berhitung begini. 10 tambah 16.000, 10 tambah 6.000 berapa? 16.000, 16.000 tambah 18.000 sama dengan 30, 34.000. 34. Ya, 34.000. Maka terjawablah soal nomor 2. Berapa total uang yang digunakan Andi untuk belanja? Total yang digunakan Andi untuk belanja adalah 34.000. Oke? Sampai paham? Lanjut. Sama dengan setelah sudah berbentuk seperti ini, maka kita langsung tinggal kurangkan 100 kurang 3, 100.000 kurang 34 berapa? 66.000. 66.000. Maka terjawablah sudah. Sisa uangnya Andi berapa? Berapa sisa tabungan? Berapa sisa uang tabungan setelah belanja? Sisa tabungan setelah belanja adalah 66.000. Masuk lagi ke kalimat yang kedua. Ia menggunakan sebagian uang tabungannya. Ia sisa uang tabungan dibagikan sama rata kepada dua adiknya. Berarti 66.000 kita bagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 66 bagi 2.
Ayo, 66 bagi 2. 33.000. Betul. 33.000. Maka setiap adiknya mendapatkan 33.000. Oke? Sampai sini paham? Zi? Oke, kalau sudah paham, next soal terakhir. Soal terakhir silakan dijawab. Rina memiliki uang 150.000. Ia ingin membeli perlengkapan sekolah sebagai berikut. 3 buku tulis, harga per bukunya 12.000. 2 pensil, harga per pensilnya 4.000. 1 kotak pensil, harganya 20.000. Habisar. Setelah belanja, ia ingin membagi sisa uangnya menjadi 5 bagian. 2 bagian untuk ditabung, 2 bagian untuk beli mainan, dan 1 bagian untuk sedekah. Hitunglah total uang yang dibelanjakan Rina. Berapa sisa uang Rina setelah belanja? Dan berapa besar uang yang digunakan untuk masing-masing keperluan setelah dibagi tabungan, mainan, sedekah? Silahkan dijawab. Apakah ada yang sudah jawab mendapatkan jawabannya nomor 1? Berarti uangnya Rina adalah 150.000 ya. Uangnya Rina 100. Wah. Pakai untuk membeli Ustaz, sisa perlengkapan. uangnya Lina 84.000. Sisa uangnya Rina 84.000. Berapa uang belanjaannya? Berapa uang yang dibelanjakan? Berapa uang yang dibelanjakan? Hmm. 64.000. 64.000. 64.000. Bahasa matematikanya adalah 3 kali 12.000 tambah 2 kali 4.000 tambah 1 kali 20.000. Oke. Maka hasilnya adalah 150.000 dikurang. Total dalam kurung berapa? Total yang ada dalam kurung. 3 kali 12.000. 36.000. Ditambah 2 kali 4.000. 8.000. Tambah 1 kali 20.000. 20.000. Maka hasilnya adalah 150.000 dikurang. Coba jumlahkan 36 tambah 8.000 berapa? 36.000 tambah 8.000 sama dengan 44.000. 44.000 tambah 20.000 sama dengan 64.000. Berarti total uang yang dibelanjakan Rina adalah 64.000. Ini ya. Ini total uang belanjanya. Total yang barang yang dibelanjakan 64.000. Sekarang pertanyaannya berapa sisa uang Rina? Sisa uang Rina untuk mencari sisa uang Rina adalah 150.000 dikurang 64.000. Hasilnya berapa? 86. Hah? 150.000 dikurang 86.000. 80? 80 berapa? 86.000. 86.000. 86.000. Berarti sisa uang Rina adalah 86.000. Terjawab soal nomor 1. Lanjut soal nomor 2. Berapa besar uang yang digunakan untuk masing-masing keperluan setelah dibagi tabungan, mainan, dan sedekah? Lihat soalnya. Saya. 2 bagian untuk ditabung, 2 bagian untuk beli mainan, dan 1 bagian untuk sedekah. Berapa uangnya kalau ditabung? Berapa uangnya kalau beli mainan, dan berapa dipakai uangnya untuk sedekah? Kalian bisa? Saya. Ya, coba, Tar. Sisa uang dibagi menjadi 5 bagian, jadi nilai per bagian 86.000 per 5 sama dengan 17.002. Ustadz, ini langsung jawaban atau apa? Atau rumusnya? Bisa. Berarti? Langsung mah jawabannya, Di. Ya, 86.000
Uang untuk ditabung itu tuh 34.000, 34.400. Uang untuk membeli mainan 34.400 sama uang untuk sedekah 17.200. Oke, good job. Caranya bagaimana? Caranya adalah lihat soalnya. Setelah belanja, ia ingin menabung, ia ingin membagi sisa uangnya menjadi 5 bagian. Berarti sisa uangnya berapa? Sisa uangnya Rina 86.000 itu mau dibagi ke dalam bentuk 5 bagian. Berarti 86.000 dibagi 5. Hasilnya berapa, teman-teman? 86.000 Tahu dibagi 5. 80.000, 1.000, 86.000 dibagi 5. Dapat 17.200. Berarti satu bagian 17.200. Oke, setiap bagian 17.200. Soal selanjutnya. 2 bagian untuk ditabung. 2 bagian untuk ditabung berarti 2 dikali 17.200. Hasilnya berapa? Hasilnya 34.400. Ini untuk ditabung ya. Ditabung. Oke? Lanjut. 2 bagian untuk beli mainan. 2 dikali 17.200 juga. Hasilnya berapa? Hasilnya 34.400. Ini untuk apa? Untuk mainan. Oke? Lanjut. 1 bagian untuk sedekah. 1 bagian untuk sedekah berarti 1 dikali 17.200 sama dengan 17.200. Ini untuk apa? Sedekah. Nah, maka sudah kelihatan nih. Ternyata yang dipakai untuk sedekah adalah sebesar 17.200. Yang dipakai untuk beli mainan adalah 34.400. Dan yang dipakai untuk ditabung adalah 34.400. Sudah terjawab nomor 2. Ya. Kita lanjut ke nomor 3. Apakah Rina masih bisa membeli satu mainan tambahan seharga 15.000 jika ia mengambilnya dari bahagian sedekah dan tabungan? Kira-kira bisa? Jika ia mengambil uang dari bahagian sedekah dan tabungannya. Apakah Rina bisa membeli tambahan mainan seharga 15.000? Ada yang bisa? Masih Oke, bisa mari. Masih bisa? Oke. Jelaskan alasanmu. Alasannya membeli kenapa? satu mainan. Oke, perhatikan alasannya. Alasannya adalah mari kita hitung berapa bagian sedekah dan berapa bagian tabungan. Sedekah Alasannya. berapa? Sedekah 17.200 ditambah tabungan berapa? Tabungan 34.400. 34.400. Maka total uang yang ada ditabung sama yang disedekahkan berapa? 51.600. 51.600 51.600. totalnya. Mari kita lihat harga mainannya. Harga mainan berapa? Harga mainan 15.000. 15.000. Oke? Oke? Oke. Perhatikan. Karena 51.600 lebih besar dari 15.000, maka Rina bisa membeli satu mainan tambahan. Oke? Nah, ini dia alasannya. Kenapa alasannya bisa? Karena harga 15.000 itu lebih kecil daripada 51.600. Maka berarti Rina bisa membeli satu mainan tambahan baru seharga 15.000 yang diambil dari sedekah dan tabungan. Oke? Masih paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Andi Nafisa? Ada yang mau bertanya? Nggak ada, Ji? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan,
Berarti waktu juga hampir 10.30 mau masuk waktu tahfiz. Tugasnya sebentar teman-teman sekalian. Tidak usah tulisan, nanti saya kirim filenya ya. Tugasnya adalah soal nomor 14, kerjakan satu nomor saja ya. Oke, nanti sebentar saya kirim filenya teman-teman sekalian, dan bagi teman-teman yang belum sempat ikut pembelajaran hari ini, saya akan share rekamannya di Ustadz Kardi. Nanti Ustadz Kardi yang kirim di grup tak ya. Oke teman-teman sekalian ya. Teman-teman silakan diaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama dulu untuk kegiatan. Ya, oke. Nah, sudah aktif nih semua? 18 orang ya. 18 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13. Buat 13. Mana yang lain? Ya, Sudah oke. keluar saya nih Ustaz. Banyak yang keluar. Di sini partisipannya 18 orang. Ya, tolong diaktifkan kameranya. Afnan, Alzam. Oke, diaktifkan semua. Oke, ya. Mantap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Ih, ada yang baru masuk. Oke. Siap ya, Gaya? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman sekalian, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 10:30, itu artinya pembelajaran matematika kita sudah berakhir dan akan beralih ke pembelajaran tahfiz. Insya Allah sebentar saya akan kirim link penyetoran tugasnya. Oke, diupload ya di Google Drive supaya tidak banyak chatnya masuk Ustadz ya. Jadi biasa kalau terlalu banyak masuk tenggelam ki. Tidak bisa kebaca. Kalau Google Drive kita upload, nanti ada waktu kosongnya Ustadz bisa enak periksa dalam satu kelas semua ya. Oke, yang jelas bagus tulisan tak, yang jelas tidak kabur ke cara tak foto. Oke, penting cara foto tak bisa dibaca. Ya, oke. Nah, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khair anandaku yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.